Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, all my students in the 4th grade, MI Tarbiyatus Syarifah. How are you? I'm sure that you are in a good conditions and always healthy. Today, Pak Brian will tell you about English in the theme 3, kinds of jobs. Dalam bab ini, Bapak akan memberikan pembelajaran mengenai jenis-jenis pekerjaan dalam bahasa Inggris. Tidak hanya itu, pada bab ini kita akan belajar mengenai percakapan, mengenai bertanya, menjawab, maupun berkata yes dan berkata no terhadap suatu pekerjaan. Dimulai dengan what is job? What is job? Apa itu job? Apa itu pekerjaan? It is what someone does for living. Ini adalah pekerjaan seseorang dalam suatu kehidupan. Jadi, setiap orang pasti memiliki pekerjaan masing-masing, benar? Akhirnya, seseorang itu memilih suatu pekerjaan untuk dilakukan selama dia hidup. Dilanjutkan dengan what is your job? Di sini ada beberapa jenis pekerjaan yang Bapak ambil dari LKS anak-anak. Yang pertama ada barber. Ada yang sudah tahu apa itu barber? Betul, barber adalah tukang potong rambut. Jadi, barbershop itu tempatnya, sedangkan barber itu orangnya. Jangan sampai tertukar, G. Barber itu orangnya, barbershop itu tempat potong rambutnya. Kemudian ada carpenter. Carpenter ini jika terlihat pada gambar, apa yang anak pikirkan? Carpenter ini hampir mirip dengan tukang kayu. Memang tukang kayu, tapi dia tugasnya adalah untuk mereparasi, membuat, memperbaiki barang-barang yang dari kayu. Nah, selanjutnya ada bricklayer. Bricklayer ini masih satu teman dengan carpenter, tapi bricklayer ini berfokus kepada tukang batu. Jadi kalau teman-teman, jadi kalau anak-anak maksud Bapak pernah melihat dan pernah membangun rumah, pasti sangat mengenal yang namanya bricklayer ini atau tukang yang membangun rumah. Selanjutnya ada butcher. Bacanya adalah butcher, meskipun tulisannya adalah butcher. Oke, bacanya butcher. Butcher ini adalah penjual daging atau tukang potong daging. Di pasar ini banyak butcher. Atau kalau tetangga anak-anak ada yang berprofesi seperti ini, tukang potong daging, ayam, maupun hewan-hewan ternak lainnya, bisa dibilang adalah butcher. Selanjutnya adalah baker. Baker di sini adalah tukang roti. Contohnya ada di Mauna, itu baker. Terus ada beberapa tempat lain itu juga disebut dengan baker. Jadi yang jualannya roti, kue tar, maupun roti-roti tawar seperti itu namanya adalah baker. Nah, ada lagi yang namanya chef. Bedanya chef sama baker apa? Chef itu memasak makanan. Jadi chef ini lebih umum. Tapi kalau baker memang dia ahlinya adalah memasak roti atau kue-kuean seperti itu. Kalau chef ini bisa makanan berat, nasi, soto, terus sop maupun spaghetti dan lain-lain. Ada juga yang namanya painter. Painter di sini adalah pelukis. Dilihat dari mana? Dilihat dari tulisannya yaitu paint. Paint itu gambar. Jika ada akhiran er, maka menunjukkan orang. Jadi orang yang menggambar atau melukis. Jadi painter artinya adalah pelukis. Ada juga arsitek. Arsitek ini adalah profesi menggambar bangunan. Jadi bedanya dengan painter, kalau painter itu menggambar sesuatu yang indah, lukisan, gambar, tumbuhan, hewan, atau aktivitas manusia. Tapi kalau arsitek itu khusus dengan bangunan. Jika anak-anak ingin menjadi seorang arsitek, maka anak-anak harus mengerti dan pandai dalam menggambar bangunan.
Selanjutnya masih ada lagi. Di sini ada dentist. Pasti sudah pernah dan sering mendengar kata dentist. Dentist ini adalah dokter gigi. Betul. Selanjutnya ada nurse. Bacanya nurse. Nurse ini adalah betul, perawat. Jadi kalau ada dentist maupun ada dokter, di sini pasti ada nurse. Nurse ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Pokoknya dia yang membantu dokter dalam menangani pasien. Di sini juga ada dokter. Lalu bedanya dokter sama dentist apa? Kalau dokter itu umum. Jadi anak-anak cukup pergi ke dokter untuk menanyakan hal-hal umum, misal kecapean, batuk, pilek, seperti itu. Tapi kalau pergi ke dentist, maka yang anak-anak rawat adalah pasti tentang gigi, karena dia dokter spesialis gigi. Oke. Kalau dokter saja itu lebih umum. Selanjutnya ada sailor. Sailor, ya. Tulisannya memang sailor, tapi bacanya sailor. Sailor ini ada yang pernah tahu film Popeye? Nah, sailor ini adalah nelayan, atau kalau bisa dibilang adalah nahkoda. Jadi, sailor ini adalah pengendara atau supir dari kapal. Oke. Selanjutnya ada driver. Kalau driver ini supirnya bukan kapal, tapi supirnya adalah kendaraan, bisa roda 2, bisa roda 4, pokoknya yang ada di darat, itu namanya driver. Ada taksi, ada Grab, ada Gojek, itu juga disebut dengan driver. Ada juga pilot. Pilot di sini sama-sama supir, tapi yang disupirin adalah pesawat. Oke, jadi kalau sailor itu supirnya supir kapal, kalau driver itu supir angkutan, kalau pilot itu supirnya pesawat. Ada juga yang ini, stewardess. Nah, stewardess ini adalah pembantunya pilot. Ada yang tahu stewardess ini apa? Betul, stewardess ini adalah pramugari. Ya, stewardess ini pramugari. Jadi, di mana ada pilot pasti ada yang membantu, yaitu stewardess. Kalau tadi dokter dibantu sama nurse, kalau pilot dibantu dengan stewardess. Ada lagi yaitu lawyer, yang atas sendiri nih nggih. Lawyer. Lawyer berasal dari kata law atau hukum. Masih ingat tadi berakhiran er berarti apa? Orangnya atau pelakunya. Jadi lawyer artinya adalah pengacara atau orang yang berhubungan dengan hukum. Oke. Jadi lawyer ini tugasnya adalah membela seseorang ketika berada pada kasus hukum dan ketika berada di pengadilan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh percakapan. Di sini ada percakapan antara seorang anak laki-laki dengan pelukis. Kita mulai nggih. What is your job? I am a painter. Where do you work? I work at gallery. What do you need to work? I need a canvas. Jadi, anak laki-laki ini bertanya kepada seorang pelukis. Pertama dia bertanya, what is your job? Apa pekerjaanmu? I am a painter. Aku adalah seorang pelukis. Kemudian dia bertanya lagi, di mana kamu bekerja? Saya bekerja di galeri atau galeri lukis. Kemudian, what do you need to work? Apa yang kamu butuhkan untuk bekerja? Lalu si pelukis menjawab, I need a canvas. Anak-anak tahu apa itu kanvas? Kanvas adalah media yang digunakan untuk melukis seperti yang putih ini. Yang putih di sini ini adalah kanvas. Nah, jadi pertama yang anak-anak harus lakukan adalah bertanya apa pekerjaan mereka. Kemudian bertanyalah di mana mereka bekerja. Yang ketiga, bertanyalah mengenai apa yang mereka butuhkan ketika bekerja. Ada contoh lagi. Di sini antara barber dengan seorang lawyer. Nah, si lawyer bertanya kepada seorang barber ini. Dimulai dengan pertanyaan, what is your uncle job?
atau what is your uncle itu sama. Jadi dia bertanya mengenai pekerjaan siapa? Pekerjaan pamannya. Oke, uncle itu paman. Your uncle artinya jadi pamanmu. Jadi lawyer bertanya kepada barber mengenai pekerjaan pamannya si barber. Betul sekali. Lalu dia menjawab, he is a barber. Dia adalah seorang pemotong rambut. Kemudian si lawyer bertanya lagi, where does he works? Di mana dia bekerja? Dia bekerja at barbershop. He works at barbershop. Betul. Barbershop adalah tempatnya, sedangkan barber adalah orang yang memotong rambut. Kemudian dia bertanya lagi, what does he need to work? He needs a scissors and comb. Apa itu artinya? Dia membutuhkan gunting dan sisir, seperti yang ditunjukkan sama barber di sini. Dia membawa sisir dan gunting karena dalam pekerjaannya dia membutuhkan sisir dan gunting sebagai seorang barber. Di sini ada lagi antara dentist dengan nurse. Dimulai dengan pertanyaan nurse kepada dentist. Are you a doctor? No, I am not. I am a dentist. Do you work at hospital? Yes, I do. Is your mother a doctor? Yes, she is. Bapak ingin bertanya, mengapa di sini si dentist mengatakan no ketika ditanyai oleh nurse mengenai apakah kamu seorang dokter? Karena di sini dentist berbeda dengan dokter. Akhirnya si dentist mengatakan no karena dia bukan seorang dokter umum, tapi dia seorang dokter gigi. Betul sekali. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah no, I am not. Jadi tidak, saya bukan. Saya adalah seorang dokter gigi, bukan dokter umum. Kemudian ditanya kembali, do you work at hospital? Apakah kamu bekerja di rumah sakit? Ya. Cara menjawabnya seperti ini ya. Jadi yes, I do. Tinggal dibalik dari pertanyaannya. Jika pertanyaannya do you, maka anak-anak harus membalik saja. Jadi yes, I do. Jika anak-anak ingin menjawab no, maka jawabannya juga sama, yaitu no, I do not. Tinggal ditambahin not. Ya, jadi tinggal dibalik saja. Bukan dibalik dengan yes, you do, tapi diganti dengan yes, I do. Oke. Bisa juga dilihat dari contoh yang ketiga. Is your mother doctor? Yes, she is. Kenapa menjawabnya she is? Karena betul sekali, karena she di sini mengarah kepada your mother yang perempuan, tentu saja kan, diganti dengan she dan depannya is, akhirnya tinggal ditambahkan saja yes, she is. Mudah bukan? Oke, dilanjutkan. Ini ada sedikit catatan dari Pak Brian. Ada sedikit catatan dari Pak Brian, yaitu mengenai cara menanyakan pekerjaan. Yang pertama yaitu penggunaan do atau does. Jadi perlu diingat, do ini hanya untuk subjeknya yang selain he, she, it, atau di sini selain yang menggunakan is. Jadi di sini Bapak sudah menyediakan tabel yaitu pasangan-pasangan. Kalau is pasti berhubungan dengan he, she, it. Kalau are pasti are, you, are they, are we. Kalau am pasti dengan I. Jadi kalau menggunakan do harus yang kelompok yang kedua ini, yang you, they, dan we, serta juga I. Kalau does ini untuk kelompok yang pertama, untuk kotak yang pertama, yaitu untuk he, she, dan it. Ya, jadi kalau ditanyai tentang do atau does, jawabannya tinggal yes atau no. Yes kalau betul, no kalau tidak. Kalau menjawab no, jangan lupa untuk ditambahkan dengan not di belakangnya.
Jadi tips yang kedua adalah selain yes dan no, yang selanjutnya adalah tinggal dibalik seperti yang dicontohkan Bapak tadi di depan G, tinggal dibalik. Yang kedua yaitu menggunakan what. Jika menggunakan what lebih mudah, yaitu what contohnya adalah what is your job, atau what am I, atau apa pekerjaan saya, dan what are they job. Contohnya seperti itu. Jadi penggunaan is, am, atau are disesuaikan dengan kelompok subjeknya. Jika is seperti yang tadi hanya untuk he, she, dan it. Jika are hanya untuk you, they, dan we. Jika am hanya untuk I. Oke, jadi tidak boleh dibolak-balik, harus dihafalkan supaya lebih lancar dalam mengerjakan soal-soal atau latihan-latihan soal. Cara menjawabnya adalah subjeknya tadi he, she, it, atau you, they, we, atau I, tinggal ditambahkan dengan is, am, atau are, ditambah jobnya tadi apa. Jadi contoh, I am a doctor. Subjeknya I, menggunakan am, jobnya adalah doctor. Contoh lagi, you are a teacher. Subjeknya you, menggunakan are, jobnya adalah teacher. Seperti itu nggih. Jadi perbedaan bertanya dengan do, does, atau menggunakan what itu terlihat dari cara menjawabnya. Jika do atau does, jawabannya cukup singkat, yes atau no. Tapi kalau menggunakan what harus menjelaskan siapa kalian, siapa saya, siapa dia, siapa mereka, dan siapa kita. Contohnya seperti itu. Cukup pembelajaran untuk hari ini. Bapak ucapkan selamat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.